Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'badu. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan terakhir atau pembahasan terakhir dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, yaitu Babu Mahfudhatil Asma'i, ya. Alhamdulillah kita sejauh ini sudah belajar tentang isim-isim yang dirapatkan. Yang jumlahnya ada berapa? 12. 7. Apa aja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, yang ketujuh at-tawabi. Selesai kita bahas yang marfu'at, kita bahas yang mansubat. Ada berapa? Ada 15. Yang pertama apa? Maf'ul bih, masdar, dzarab zaman, dzarful makan, hal, tamyiz, Munada, istisna, munada, la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, isim kana, isim. Khobarnya kana, isimnya inna, tawabi, maf'ulnya dhanna ya. Isim dan khobarnya donna. Isim dan khobarnya donna ya. Isim dan khobarnya donna. Satu lagi at-tawabi ya, at-tawabi. Jadi ada berapa tuh? 15. Kan kita lagi bahas isim sama khobarnya. Kan isimnya donna tuh masuk, khobarnya masuk karena isimnya adalah kedua adalah maf'ul ya. Tapi rasanya bukan ini ya, bukan bukan itu nggak masuk karena itu udah maf'ul bih juga. Jadi isimnya donna dan khobar donna itu adalah maf'ul bihnya juga. Tapi kok kita tuh nggak nyampe 15 ya? Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di babu masubatil asma. Atau ada yang ketinggalan ya kita hitung? Kan itu udah satu kelompok atau wabi. Oh iya, baru paham, baru ingat nih. Jadi kan isimnya yang masuk khobarnya kana sama isimnya inna. Nah saudara-saudaranya itu sendiri lagi. Jadi saudaranya si kana dan saudaranya ini itu sendiri lagi. Paham ya? Jadi yang kekurangan satu itu diisi dari saudaranya si khobarnya kana dan saudaranya dari isimnya inna ya itu. Jadi pas 15 ya. Baik, Anda boleh ingat. Baik. Dan terakhir di pembahasan terakhir baru dibahas babu mahfudhatil asma'i, isim-isim yang dijarkan. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, Anda ingin menyampaikan bahwa secara umum ya kondisi majrur itu cuma 3 penyebabnya. Yang pertama apa? Adanya huruf jar, yang kedua mudhaf ilaih, yang ketiga tawabi. Ya. Simpel itu ya. Jadi memang pembahasan yang paling simpel tuh ya ini isim yang dijarkan, yang agak banyak tuh masubat, kemudian setelah itu marfu'at. Baik, kita baca matannya. Babu al-mahfudhati minal asma'i, bab isim-isim yang dijarkan. Al-mahfudhatu salah satu anwa'in ya. Yang dijarkan itu ada tiga macam ya. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati wa tabi'un lil mahfudi ya. Yang pertama dijarkan dengan adanya huruf. Maksudnya apa? Dengan huruf jar. Yang kedua yang dijarkan dengan adanya idhafah. Maksudnya apa? Mudhaf ilaih. Dan yang ketiga wa tabi'un lil mahfudi ya. Yang dijarkan karena menjadi at-tawabi, berarti na'at atau taukid dan badal ya. Baik. Fa amal mahfudu bil harfi fahuwa ma yafadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lamu wa bi hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u ya. Wa bimut wa mundu ya. Wa bimut wa mundu. Ini versi yang Anda tampilin ini kok banyak salah ketiknya. Wa bimut wa mundu kan di situ? Iya. Wabimut wa mundur. Nah ini yang dibilang ada tambahan lagi tuh ada huruf jar di sini. Mut sama mundur. Jadi
Fa'amal mahfudu bil harfi, adapun yang dijarkan dengan huruf, fahuwa ya, fahuwa mayfadu ya, fahuwa mayfadu ini kok mayfadu ya, ini banyak salah ketik di sini. Fahuwa mayfadu bimin, maka dia itu adalah yang dijarkan dengan min. Ya ini udah dibahas ya. Jadi nggak perlu kita panjang lebar lagi, paling kita kasih contoh aja ya. Bimin wa ila, contohnya misalkan sirtu minal basrati ilal kufati, saya berjalan dari kota Basra ke kota Kufah. Wa'an, contohnya apa? Ya anin nabil azim di Quran ya. Kemudian wafi wa'ala, contohnya ar-rahmanu 'alal arsyis tawa ya. Kemudian wafi, contohnya apa? Fi sudurin nasi. Kemudian warubba, rubba rajulin karimin laqitu. Wal ba'u wal kaf wal lam. Ba contohnya bismillah ya. Wal kafu ini salah afwan. Wal ba'i ya, karena kan tadi bimin, berarti ini wal ba'i. Wal kafi, contohnya ulaika kal an'ami balhum adall ya. Wal lami contohnya lillahi alhamdulillahi rabbil alamin ya. Wa bi hurufil qasami wa hiya al-waw wal bawa ta'u, dan dengan huruf qasam contohnya wallahi billahi tallahi. Wa bi mud wa mundu, dan dengan mud dan mundu ya. Mud dan mundu artinya sama, sejak. Misalkan kita bicara lam akul al khubza mud sanatin, saya tidak makan roti sejak setahun ya. Ini ada tambahannya lagi Ustaz. Wawi rubah. Enggak, ini apa namanya, enggak kalau dalam apa namanya versi yang lain enggak ada wabi ruba. Maksudnya apa wabi ruba ya? Kalau kita lihat seperti di kitab ini ya, di kitab Syarah Fathul Jidan itu enggak ada wabi ruba. Termasuk kan yang pelajari bersama guru aneh, tidak ada keterangan wabi ruba, enggak ada. Ini belum mendapati keterangan biwai rupa ya. Coba nanti kami pelajari lagi, karena di semua cetakan yang pernah kami pelajari ya, Muhtasar Jidan itu baik matan jurminya ataupun syarahnya itu tidak ada biwai rupa. Tapi ini nanti soalnya pelajari lagi. Jadi mud dan mundu ya. Ini sama dua-duanya. Misalkan kalau tadi kan mud, sekarang mundu, sama aja. Misalkan apa? Ya, lam aktasil ya mundu yaumil ahadi, saya belum mandi sejak hari Minggu, kayak gitu. Jadi mundu itu ada huruf jar ya. Nah ini jenis isim yang dijarkan yang pertama, dan ini yang paling jelas adanya huruf jar. Sekarang yang kedua, wa amma ma yufadu bil idhafati fanahu qalika gulam zaidin wa huwa al-qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin ya. Dan adapun yang dijarkan dengan idhofah, maka contohnya perkataanmu gulamu zaidin ya, gulamu zaidin, pembantunya si Zaid ya. Wa huwa ala qismaini, dan ada dua macam. Ma yuqaddaru bil lami, ada yang ditakdirkan dengan lam, li maksudnya bagi atau untuk. Wa ma yuqaddaru bimin, dan satu lagi ditakdirkan dengan min, dari. Falladhi yuqaddaru bil lami nahwu gulamu zaidin, maka yang ditakdirkan dengan lam contohnya gulamu zaidin, maksudnya gulamun li zaidin, pembantu milik si Zaid. Walladhi yuqaddaru bimin nahwu sawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin, dan yang ditakdirkan dengan min contohnya sawbu khazzin, baju sutra, maksudnya apa? Saubun min khazzin, baju dari sutra. Wa babu sajin, babun min sajin, pintu dari jati. Wa khatamu hadidin, khatamun min hadidin, cincin dari besi ya. Jadi ini apa namanya? Kalau mudhaf ilaih itu, yang mudhaf ilaih itu ada takdirnya, ada yang li, milik, bagi, punya, ada yang min. Jadi menjelaskan dibuat dari apa ya. Kayak sobu khazin ya, baju sutra, babu sajin,
Pintu jati kan maksudnya pintu dari jati, khatamu hadidin atau khatamu dhahabin, cincin emas. Itu maksudnya cincin dari emas ya. Kemudian yang terkait dengan kaidah mudhaf ilaih apa aja? Kaidah mudhaf ilaih gimana? Kaidah mudhaf ilaih gimana kaidahnya? Masih ingat nggak? Yang pertama mudhaf nggak boleh tanwin, nggak boleh al. Jadi mudhaf itu nggak boleh tanwin, nggak boleh al. Jadi nggak boleh gulamun zaidin, nggak boleh al gulamun zaidin. Ya. Kemudian yang kedua mudhaf ilaih itu majrur. Ya. Jadi gulamu zaidin bukan gulamu zaidan, gulamu zaidun. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kaidahnya tuh mudhaf ilaih? Selain mudhafnya nggak boleh tanwin, nggak boleh al, kemudian mudhaf ilaih majrur, mudhaf bebas, boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur, tergantung kedudukan sebagai apa. Kalau kebetulan dia sebagai fa'il, ya marfu. Contohnya qoma gulamu zaidin. Kenapa gulamu? Karena dia fa'il. Ra'aitu gulama zaidin. Kenapa gulama? Karena jadi maf'ul bih. Marartu bi gulami zaidin. Kenapa gulami? Karena ada huruf jarnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi pada pertanyaan untuk isim-isim yang dijarkan ini, ada pertanyaan? Nah, apa? Kalau yang umar sabti itu namanya sebagai zorof ini. Zorof kalau yang sabti. Terus yang ditanya apa? Bentuknya mirip seperti mudhaf ilaih. Oh iya, kan kaidahnya setelah zorof itu memang mudhaf ilaih. Ingat, mudhaf itu bukan kedudukan. Itu sama aja kayak yang saya bilang. Ja'a gulamu zaidin, itu gulamu mirip kayak fa'il. Emang dia fa'il, ya. Jadi, ya mudhaf itu bukan kedudukan. Mudhaf itu hanya alasan adanya mudhaf ilaih. Nah, mudhaf itu bisa dzaraf, bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa macam-macam, ya. Di contoh yaumul ahadi atau yaumul ahadi yang 9 itu mudhafnya sebagai dzaraf karena mudhaf ini bukan kedudukan, dia itu hanya kan atribut apa sih yang ditempelin? Yang ditempelin apa? Yaum. Nah, berarti yaum ini namanya mudhaf, tapi yaum sendiri dia i'rabnya adalah dzaraf. Sebagaimana ja'a gulamu zaidin, gulam kan mudhafnya, yang ditempelin tapi i'rabnya mah bukan mudhaf tapi fa'il. Seperti itu. Jelas ya? Oke, pertanyaan. Dan yang ketiga adalah at-tawabi. Nah, ini insyaallah tuh udah pada jago-jago ya. Jadi yang jenis isim yang dijarkan yang ketiga adalah dengan at-tawabi. Contohnya misalkan kalau naat apa? Marartu bi Zaidin al-Jamili, ya. Kalau ataf marartu bi Zaidin wa Hamidin. Taukid marartu bi Zaidin nafsihi. Badal marartu bi Zaidin akhika, seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan untuk isim-isim dijarkan? Jadi memang ini yang paling mudah di antara pembahasan-pembahasan yang tadi. Itu akhika ya. Aneh berarti apa? Bi Zaidin akhika. Akhika ya. Emang apa? Emang apa jenis? Itu apa? Badal. Ini badal. Saya berpasangan dengan Zaid, saudaramu. Oh, sudah. Menurut Atom yang benar apa? Enggak sih, mau nanya dulu. Ya, jadi marartu bi Zaidin akhika. Saya berpapasan dengan Zaid. Siapa sih Zaid? Saudara laki-lakimu, kayak gitu. Kan isim yang 5 ketika jar pakainya yang ya. Marartu bi Zaidin akhika, ya. Jadi memang pembahasan tentang isim yang dijarkan ini pembahasan yang paling mudah di antara yang lainnya, ya. Dan memang sebenarnya simpelnya seperti yang sering ulang-ulang bahwa kalau kita ingin memahami kalimat bahasa Arab, pertama kita harus membedakan mana kalimat inti, mana keterangan kalimat. Dan kita harus paham bahwa kalimat inti dalam bahasa Arab itu cuma 2, jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Nanti kalau jumlah ismiyah mubtada plus khobar, kalau jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, dan kalau ada maf'ul bih. Di luar itu namanya keterangan. Dan keterangan tambahan itu ya hampir semuanya itu masuk. Ya kan? Keterangan kondisi masuk.
Zat masuk, tujuan masuk, pernyataan masuk, ya. Yang majrur paling cuma mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Adanya huruf jar jelas banget. Ada keterangan tambahan yang marfu? Enggak ada. Rata-rata yang marfu itu kalimat inti semuanya, ya. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, ya. Isimnya kana, khobarnya ina, kayak gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya yang menurut itu. Yang penting kita harus banyak berlatih karena al-lughatu yang mumarasah. Bahasa itu adalah berlatih dan berlatih. Sama seperti kenapa kita bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dengan benar? Karena sedari kecil kita dibiasakan ya untuk berbicara bahasa Indonesia. Padahal nggak ada kelasnya kan? Kita bisa ngomong bahasa Indonesia apakah karena kita kursus bahasa Indonesia? Enggak kan? Tapi karena setiap hari sama ibu kita selalu diajak dengan bahasa Indonesia, lama-lama kita paham juga. Begitupun dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin paham dengan bahasa Arab, kita harus membiasakan diri kita bergelut atau berhubungan dengan referensi atau teks-teks berbahasa Arab. Ya, makanya memang salah satu tips yang sering Anda sarankan bagi para pemula adalah kalau kita ingin ya ilmu qaid ini selalu kita pegang, karena memang kalau ilmu qaid ini antum belum paham, antum udah berhenti, itu bisa benar-benar hilang kalau kata orang Jawa babar belas ya, benar-benar nggak ada sisanya. Tapi kalau antum belajar udah sampai ngerti, itu insya Allah bakal kuat pemahamannya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara rajin-rajin nerjemahin buku. Nerjemahin buku ya. Jadi kitab-kitab kecil, kitab tipis itu antum terjemahin. Ya, sebagai pemula cari dulu misalkan kitab yang udah ada versi terjemahnya, tapi antum terjemahin sendiri dulu, selesai baru dibandingin. Lihat perbandingannya. Karena terkadang yang menjadi kendala bagi pemula itu sebenarnya bukan masalah kaidahnya, tapi kosakatanya, ya. Jadi kita nggak paham itu karena kita nggak tahu artinya apa. Padahal kalau kita tahu artinya bisa dikira-kira kan, oh ini artinya begini, oh berarti ini pelakunya nih. Karena kita nggak bisa mengira-ngira ini jadi apa karena artinya ini kita nggak paham. Makanya memang bagi pemula ini ya salah satunya itu adalah harus memperbanyak produk. Dan kalau memperbanyak produk bentuknya menghafal itu biasanya agak sulit kita. Karena tidak ada pemicunya. Karena orang jarang-jarang ada orang yang nargetin satu hari 5 produk dihafal, nggak ada. Justru dengan kita menerjemahkan kitab-kitab itu secara langsung kita akan menambah ya koleksi kosakata kita seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Matan al-Ajurumiyah selama kurang lebih 2 hari ini. Semoga usaha kita selama 2 hari ini menjadi bekal yang cukup bagi kita untuk bisa menguasai ilmu nahwu. Ya, harus kita sadari bahwa 2 hari ini mungkin tidak akan membuat antum langsung menjadi ahli nahwu ya, tapi setidaknya antum telah mempelajari keseluruhan istilah yang ada dalam ilmu nahwu. Tinggal gimana caranya biar kaidah-kaidah utama ini antum kembangin lebih banyak lagi, kemudian antum cari contohnya lebih banyak lagi supaya kaidahnya menancap ya di pemahaman kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia memudahkan kita dalam menguasai bahasa Arab karena ini adalah kunci untuk memahami Islam itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa memahami agama kita hari ini dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Baik. Semoga Allah melimpahkan ya rahmatnya yang luas dan ampunannya bagi pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Dawud As-Sonhaji dan juga kepada kita semua yang berusaha untuk mempelajarinya. Baik, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.